Puntri Prabawati dari kelas 7 BPMA. Baik, saya di sini akan mereview kembali materi tentang ilmu dalam strategi insan. Kita akan bahas satu persatu, yaitu ilmu dan moral, ilmu dan etika, tanggung jawab ilmuwan, etika dan moral ilmuwan. Ilmu dan moral. Pengertian ilmu menurut KBBI adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jadi, ilmu dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang berdasarkan pada kenyataan yang telah disusun dengan baik. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin atau mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat atau kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam istilah adalah untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, ataupun buruk. Selanjutnya ada pengembangan moral. Yang pertama ada level prekonvensional, ada punishment and obedience orientation. Nah, ini adalah alasan seseorang patuh adalah untuk menghindari hukuman. Selanjutnya instrument and relativity orientation ini perilaku atau tindakan benar karena mendapatkan imbalan atau pujian. Selanjutnya yang kedua ada level konvensional atau individu termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma kelompok agar dapat diterima dalam suatu kelompok tersebut. Nah, ada interpersonal concordance orientation. Ini adalah orang bertingkah laku baik untuk memenuhi harapan dari kelompoknya yang menjadi loyalitas, kepercayaan, dan perhatiannya seperti keluarga dan juga teman. Law and order orientation ini benar atau salah ditentukannya loyalitas seseorang pada lingkungan yang lebih luas seperti kelompok masyarakat atau negara. Yang ketiga ada level post-konvensional. Pada level ini orang tidak lagi menerima saja nilai-nilai norma-norma dan kelompoknya, melainkan melihat situasi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diyakininya. Ada social contract orientation. Ini adalah orang mulai menyadari bahwa orang-orang memiliki pandangan dan opini pribadi yang sering bertentangan dan menekankan cara-cara adil dalam mencapai konsensus dengan perjanjian dan proses yang wajar. Universal Ethical Principles Orientation. Ini adalah orang memahami bahwa suatu tindakan itu dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dipilih karena secara logis, komprehensif, universal, dan konsisten. Selanjutnya ada ilmu dan etika. Ilmu sendiri memiliki arti hal-hal yang dapat diketahui keseluruhannya dari kebenaran-kebenaran yang terkait antara satu dan yang lainnya secara sistematis. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai dan moral yang mana etika bersifat abstrak serta berkenaan dengan persoalan baik dan juga buruk. Di sini ada sifat-sifat ilmu. Sifat-sifatnya ada rasional, empiris, sistematis, umum, dan akumulatif. Rasional sendiri memiliki arti proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu itu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika. Sedangkan empiris, kesimpulan yang didapatkan harus dapat ditundukkan pada verifikasi panca indera manusia. Sistematis, fakta yang relevan itu harus disusun dalam suatu kebulatan yang konsisten. Sedangkan umum harus dapat dipelajari oleh setiap orang, tidak bersifat esoterik. Akumulatif, kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Dan etika. Secara umum, dalam kansa pemikiran akan dibagi dalam 4 bagian. Filsafat sebagai kajian yang mempelajari tentang hakikat pemikiran, etika sebagai kajian yang mempelajari tentang bagaimana sebaiknya manusia berperilaku. Yang ketiga, estetika sebagai kajian yang mempelajari tentang keteraturan antara makhluk hidup.
Yang terakhir ada metafisika sebagai kajian yang melihat hubungan manusia dengan unsur di luar nalarnya. Di sini ada tanggung jawab ilmuwan, ada 3. Yang pertama tanggung jawab sosial, tanggung jawab oral, tanggung jawab etika. Tanggung jawab ilmuwan, menurut kode etik ada beberapa yang harus dipenuhi oleh ilmuwan. Yang pertama, lahirnya karya orisinil bukan hasil jiplakan atau plagiat. Yang kedua, menjunjung tinggi posisinya sebagai orang terpelajar, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Menulis secara cermat, teliti dan tepat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya, dan lain sebagainya. Baik, di sini ada etika dan moral ilmuwan. Ciri ilmuwan berdasarkan cara kerja. Untuk mengungkap segala sesuatu dengan metode sains, yaitu mengamati, menjelaskan, merumuskan masalah, melakukan eksperimen, mengumpulkan eksperimen, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Dari kemampuan menjelaskan hasil dan cara memperolehnya, dan dari sikap terhadap alam dan permasalahannya yang dihadapi. Etika dan moral ilmuwan. Sikap yang harus dimiliki oleh ilmuwan itu adalah hasrat ingin tahu tinggi, tidak mudah putus asa, terbuka untuk dikritik dan diuji, menghargai dan menerima masukan, jujur, kritis, kreatif, sikap positif terhadap gagalan, dan selalu rendah hati. Baik, selanjutnya ada peran dan fungsi ilmuwan. Sebagai intelektual, ia berperan sebagai ilmuwan sosial yang selalu berdialog dengan masyarakat dan terlibat di dalamnya secara intensif dan sensitif. Selanjutnya, sebagai ilmuwan, ia akan selalu mencoba dan berusaha untuk memperluas wawasan teoritis, memiliki keterbukaan terhadap kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keilmuan. Selanjutnya, sebagai teknikus, ia akan tetap terus menjaga keterampilannya dan menggunakan instrumen yang tersedia dalam disiplin ilmu yang dikuasainya. Baik, kesimpulannya adalah seorang ilmuwan yang baik akan menerapkan ilmu yang dimilikinya secara tepat dan bijaksana. Seseorang yang hanya memiliki ilmu namun tidak memiliki sikap atau etika yang baik, maka ilmunya tidak akan bernilai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.